Itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang Masya Allah penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam majlisnya yang paling mulia, yaitu majlis tentang membaca Al-Qur'an, membaca hadis, begitu juga membaca buku-bukunya ulama-ulama kita. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau, mengamalkan dan mendakwahkannya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan membaca sebuah buku yang Masya Allah sangat bermanfaat bagi kita di dunia kita, terlebih kelak di akhirat kita, yaitu buku yang ditulis oleh imam kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang berjudul Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, sampai pada bab sidq, itu jujur, dan sampai kepada hadis yang ke-56. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis yaitu Imam An-Nawawi, semoga Allah SWT merahmatinya, an Abi Sufyana Sakhr bin Harbi, dari Abu Sufyan namanya Sakhr ibni Harb, fi hadisihi at-tawil, dari Abi Sufyan tentang cerita dia, hadis dia yang sangat panjang, fi qissati Herakl, pada kisah pertemuan dia dengan Heraklius. Nanti kita baca penjelasannya. Qala Herakl, berkata Heraklius, famada, ini sebagian hadisnya, enggak semua hadis disebutkan di Riyadhus Shalihin ini, karena hadisnya panjang banget, hadis kisahnya Abu Sufyan dengan Heraklius tadi. Kemudian Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan, famada ya'murukum, yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa yang diperintahkan kepada kalian, apa yang beliau perintahkan kepada kalian, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, qultu, aku berkata, yaqulu, dia yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, memerintahkan, u'budullaha wahdah, beribadahlah kalian kepada Allah SWT semata, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh nenek-nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis sholati, dan memerintahkan, maksudnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk salat, wasidqi, dan untuk jujur, wal afafi, dan menjaga kehormatan diri kita, wasilati, dan memerintahkan untuk menyambung silaturahim. Nah, kita baca penjelasannya. Jadi barakallahu fikum, di sini hadis yang ke-56 ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan rahimahullahu ta'ala namanya adalah Sakhr. Namanya adalah apa? Sakhr ibni Harb. Sakhr ibni Harb. Beliau itu barakallahu fiik termasuk dari sahabat yang masuk Islamnya akhir. Padahal beliau orang Mekah. Seperti itu. Maka di sini disampaikan oleh pensyarah, itu penjelas hadis ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya Abu Sufyan itu terakhir
orang-orang yang terakhir masuk dalam Islam. Padahal beliau itu masih ada hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Bertemu di canggahnya, yaitu Ibni Abdul Manaf. Seperti itu, dari Quraisy, seperti itu. Nah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu itu lahir tahun 57 sebelum Hijriah. 57 sebelum Hijriah. Kalau Rasul itu tahun berapa berarti? Ya tinggal usia beliau tatkala Hijriah, usianya berapa tahun? Berarti kan beliau diangkat jadi Rasul usia berapa? 40. Terus kan dakwah di Mekah berapa tahun? 13. Berarti Rasul lahir 53 sebelum hijrah, iya kan? Berarti hampir seumuran lah Abu Sufyan dengan siapa? Rasulullah SAW. Lebih tua Abu Sufyan sedikit. Tapi beliau itu nggak masuk Islam di awalnya, bahkan termasuk orang yang menentang Rasulullah SAW. Dan beliau itu memang salah satu orang yang cerdas, salah satu pemimpin terkemuka dari Quraisy, seperti itu. Nah, makanya nanti anaknya ini menjadi raja pertama di dalam Islam, yaitu siapa? Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Seperti itu. Karena cerdas banget, memang cerdas ini, keluarga cerdas sekali. Seperti itu. Nah, kisah masuk Islamnya beliau ini, masya Allah, bagaimana dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tahu bahwasanya Abu Sufyan itu orang pembesar, orang yang sangat punya pengaruh. Maka ini tahun berarti Fathu Mekah. Fathu Mekah itu tahun 8 Hijriah. Berarti 3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, baru beliau masuk Islam. Jadi suatu saat pas penaklukan kota Mekah, itu Rasulullah SAW itu bersabda, Man dakhalal haram, maksudnya siapa yang masuk al haram, maksudnya Masjidil Haram, Ka'bah, amana, maka dia aman. Faman dakhala baita Abi Sufyan, aman juga. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya sendiri, dia aman. Jadi, masya Allah, dalam Fathu Mekah, dalam penaklukan kota Mekah setelah Rasulullah SAW itu diusir dari kampung halamannya, beliau SAW itu menaklukkan kota Mekah, tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Dan coba bayangkan, tatkala beliau sudah kuat, padahal beliau dimusuhi dulu, dimusuhi, sahabatnya ditumpahkan darahnya, hartanya keluar dari kota Mekah dalam keadaan tidak membawa apapun. Tapi tatkala beliau menaklukkan Mekah, tidak ada yang namanya balas dendam, sama sekali nggak ada. Subhanallah, masya Allah, itu bagaimana akhlaknya Nabi. Bahkan coba dengarin hadisnya itu, siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang masuk rumahnya aman, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Coba, berarti memang nggak ada sama sekali keinginan untuk apa? Mendolimi dan dendam, nggak ada sama sekali. Buktinya apa? Masuk rumah aman sudah, masya Allah. Itu. Dan uniknya ini, yaitu kalimat yang ketiga. Kan tadi, siapa yang masuk Masjidil Haram aman, siapa yang masuk rumahnya aman. Tapi ada kalimat ketiga nih, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Masya Allah. Di situ ada apa coba? Itu ada ta'liful qulub. Ta'liful qulub itu cara bahasa Jawane ngerogoh hati, menarik hatinya seorang Abu Sufyan. Karena coba, beliau itu adalah orang tercerdas, salah satu orang tercerdas di kaumnya. Beliau itu adalah orang besar di kaumnya. Bagaimana Rasulullah SAW itu tatkala menaklukkan Mekah tidak menghinakan pemimpin-pemimpinnya. Coba bagaimana strategi dan akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, itu loh. Akhirnya sampai seperti itu. Ya akhirnya coba, pemimpinnya itu, yaitu Abu Sufyan tadi, coba, ini orang coba, sudah kami sakitin, sudah kami dolimin, sudah kami inginkan nyawanya dihabisi. Tapi tatkala memiliki kekuatan dan mampu untuk apa?
Membalas dendam sama sekali enggak. Bahkan seolah-olah saya itu masih diakui sebagai apa? Pemimpin, ya kan? Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Masya Allah. Itu sebab apa? Masuknya apa? Abu Sufyan ke dalam apa? Islam. Makanya barakallahu fikum. Orang-orang yang masuk Islam itu kebanyakannya adalah orang yang melihat akhlak. Maka dari sini kita pentingnya itu apa? Akhlak. Pentingnya akhlak yang baik. Orang itu, sholat kita itu nggak terlihat. Kecuali yang harus dilihat. Seperti sholat jamaah memang harus apa? Dilihat. Mau nggak lihat, mau nggak mau harus apa? Itu karena syiar. Harus ditampakkan itu kan. Tapi sholat-sholat yang lain kalau bisa adalah jangan dinampakkan. Seperti itu. Zakat. Kalau bukan zakat yang wajib seperti zakat mal dan yang lainnya, cuma sedekah biasa, kata Rasulullah SAW itu sab'atun yudilluhumullah fi dhilli yaumal la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, tatkala tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan, salah satunya adalah orang yang bersedekah, orang yang bersedekah. Sampai tangan kirinya itu nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Masya Allah. Tangan kirinya sampai nggak tahu. Seolah itu majas kan. Perumpamaan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum terkadang memang apa? Amalan-amalan itu perlu ditampakkan. Seperti apa? Sholat berjamaah. Ya harus ditampakkan. Jangan hanya menjaga keikhlasan lah. Sholatnya rumah baik. Ya nggak bisa, karena ada syiar yang harus ditampakkan sebagai simbol. Di situ adalah negeri Muslim, di situ adalah masyarakat Muslim, harus ditampakkan. Sebagaimana banyak juga yang disembunyikan, seperti itu. Maka di sini masya Allah, bagaimana Rasulullah SAW menarik hati, itu menarik hati orang-orang kafir untuk masuk Islam dengan apa? Dengan akhlaknya tadi. Coba strateginya luar biasa. Dan begitulah orang-orang yang masuk Islam biasanya melihat kepada kita adalah apa? Akhlak kita. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita semua bisa berdakwah dengan apa? Dengan akhlak kita. Dengan sikap kita, ucapan kita jujur, bisa dipercaya, tidak pernah apa? Mau mendolimi orang, ngelomboni, ngapusi, mencuri atau nyelingkuhin atau apa saja seperti itu. Seperti ini, masya Allah, Rasulullah SAW itu dalam mengambil hati orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy itu luar biasa. Nah, itu sedikit tentang Abu Sufyan. Nah, dan beliau punya istri sekitar 7. Salah satunya adalah Hindun ibnu Utbah. Itu yang Rasulullah SAW itu nggak kuat melihat Hindun. Karena Hindun itu yang memerintahkan kepada siapa namanya lupa, Al-Wahsy. Tatkala Wahsy itu berhasil membunuh Hamzah untuk memotong hidungnya. Dimutilasi seperti itu. Makanya berat sekali. Tapi masya Allah, ya itulah. Masya Allah coba, permusuhannya coba. Permusuhannya luar biasa, sampai bunuh-bunuhan, bahkan tidak cukup dengan sudah dibunuh, sampai dimutilasi. Tapi tatkala sudah diikat dengan Islam, sudah nggak ada lagi permusuhan. Betapa Islam itu menjaga apa? Persaudaraan. Itu luar biasa itu. Masya Allah. Hilang semua permusuhan. Maka kita itu kaum muslimin adalah bersaudara. Innamal muslimuna ikhwatun. Sungguh orang-orang Islam itu adalah saling bersaudara. Kita punya ikatan persaudaraan. Ada permasalahan tidak? Pasti ada. Tapi ingat, nasihat buat saya pribadi, buat kita semua kaum muslimin, pasti akan ada perselisihan antar kita, ya kan? Tapi ingat, ada satu pokok, ada satu ikatan yang mengikat kita, yaitu sama-sama apa? Sedulur Islam. Itu penting. Wajar kita ada perselisihan, sangat wajar. Tapi ingat, kita semua masih sholatnya menghadap apa? Kiblat.
Nabi kita masih sama-sama namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Bahkan di generasi paling utama, yaitu para sahabat, itu pernah terjadi apa? Perselisihan antar sahabat ini. Perselisihannya enggak cuma adu omong, bahkan sampai perang. Terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal antara Aisyah dengan Ali radhiyallahu ta'ala. Coba, mertua karo mantu. Iya tidak? Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah SAW. Ali itu siapa? Keponak, sepupu plus menantunya Rasul. Itu pernah salah paham. Dan semuanya itu permasalahan mereka itu kalau ada perselisihan bukan masalah duniawi loh. Masalah ijtihad seperti itu. Masalah ada permasalahan yaitu tentang pembunuhannya siapa? Utsman seperti itu kan. Nah, jadi seperti itu. Karena Utsman itu dibunuh oleh orang siapa? Khawarij seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi perlu diingat bahwasanya apa? Kita kaum muslimin pasti akan ada apa? Perselisihan. Namun ya tadi sunatullah memang ada perselisihan, tapi ya temu teling-eling iya sih pada wong Islame ya, jadi akhirnya ya adem maning ya kok kesu maning kok adem maning ribut maning adem maning seperti itulah. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari Abu Sufyan ini dia pernah menjumpai Heraklius. Jadi zamannya Rasul itu ada dua kekuasaan yang sangat adidaya, yang sangat besar, yang sangat kuat. Yang satu adalah Romawi, yang satu adalah Persia. Itu udah jelas itu peradaban yang paling maju waktu itu. Romawi itu di atas agama Nasrani, Kristen, dan Persia itu di atas agama Majusi, penyembah api, seperti itu. Nah, kayak sekarang lah, kayak apa? Amerika, yang mana mayoritasnya adalah Nasrani, kemudian dulu itu adalah Soviet, Rusia kalau sekarang kan seperti itu, pecahannya salah satunya. Cuma runtuh itu sudah, tinggal Amerika. Nah itu barakallahu fikum, Abu Sufyan pernah datang ke Romawi, ke Heraklius, seperti itu. Nah, kemudian Heraklius ini adalah pemimpin Romawi waktu itu. Dan dia, barakallahu fikum, itu dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Dan kemajuan Romawi itu sangat pesat pada kepemimpinan beliau, yaitu Heraklius. Sebenarnya barakallahu fikum, Heraklius itu kan Nasrani ya, dia Nasrani yang taat. Dia itu tahu bahwasanya karena tertulis di dalam kitab mereka, bahkan ucapannya Isa sendiri akan ada apa? Nabi yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Jadi mereka tahu sebenarnya, termasuk Heraklius itu tahu. Karena mereka mendapat kitab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat As-Saff ayat 6. Wa id qala Isa ibnu Maryam. Tatkala Isa yaitu ibnu Maryam berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Saya itu adalah utusan Allah. Saya itu adalah Rasulullah, bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan atau bukan sifat dari Tuhan. Dia adalah Rasulullah, sama dengan rasul-rasul yang lain. Berarti makhluk. Kalau makhluk berarti tidak punya sifat ketuhanan. Berarti tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi. Ya, seperti itu. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Saya itu membenarkan apa yang sudah datang sebelum aku dari Taurat. Karena sebelum Nabi Isa diutus itu ada nabi yang lain, salah satu Nabi Musa yang diturunkan kepadanya kitab suci yang namanya Taurat. Makanya Isa pun membenarkan Taurat. Islam itu membenarkan Taurat. Karena Taurat itu ya kitabnya Allah, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Injil adalah kitabnya Allah, yang Allah turunkan kepada Nabi
Isa. Sebagaimana Al-Quran adalah kitabnya Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada cumanya, Allah nggak janji untuk kitab selain Al-Quran itu untuk menjaganya. Allah nggak menjanjikan. Makanya di situ ada apa? Percampuran antara apa? Firman Allah dan juga mungkin adalah tambahan-tambahan dari Paulus, Yohanes, Neptunus, Uranus mungkin seperti itu. Atau yang siapalah itu murid-muridnya itu, kan seperti itu. Tapi kalau Al-Quran, Allah SWT sendiri yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh akulah yang telah menurunkan peringat ini, yaitu Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Dan sungguh kami sendiri yang akan menjaganya. Salah satu bentuk penjaganya adalah Al-Quran itu dimudahkan untuk dihafalkan. Coba orang Kristen atau orang Yahudi yang hafal Taurat atau yang hafal Injil, tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Coba, nggak akan pernah ada. Tapi coba cari kaum muslimin yang hafal Al-Quran, jutaan. Satu dunia ini kalau dikumpulkan, jutaan kaum muslimin menghafal Al-Quran. Itu banyak banget loh. Sekitar berapa? 30 juz, 114 surat, 6.323 ayat. Itu banyak, bukan 1-2. Ratusan ribu orang Islam yang hafal. Coba Injil, siapa yang hafal dari perjanjian lama yaitu Taurat dan perjanjian baru yaitu Injil itu sendiri? Siapa yang hafal Bible? Nggak ada. Karena apa? Karena memang Allah SWT tidak menginginkan untuk menjaganya. Seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya agama mereka itu sudah dicampur adukan dengan apa? Ucapan-ucapan rahib-rahibnya, pendetanya. Nah, jadi Heraklius itu adalah pemimpin Romawi waktu itu dan Abu Sufyan mendatanginya. Kemudian singkat cerita ini, karena Heraklius tahu tadi bahwasanya Nabi Isa pun pernah mengatakan, ini Rasulullah ilaikum, saya itu Rasulnya Allah, utusannya Allah yang datang untuk kalian, yang membenarkan apa yang sebelumku yaitu At-Taurat, musaddiqan lima baina yaday minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya itu memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelahku yang namanya adalah apa? Ahmad. Dan itu tertulis dalam kitab mereka. Ada. Makanya tahu. Dan semua orang Yahudi itu dulu nunggu siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi qadarullah, Allah hendak menguji mereka. Ternyata Nabi Muhammad SAW itu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan atau dari dzuriyah anak keturunannya siapa? Ismail ibni Ibrahim. Jadi Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Dari Ishak ini yang menurunkan Bani Israel. Jadi semua nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari anak keturunan beliau semuanya. Makanya beliau dikasih lakob atau julukan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan beliau punya anak dua, yaitu Ishak dan Ismail. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim pasti dari keturunannya, dan semuanya dari keturunan Ishak. Itulah yang namanya Yahudi, Bani Israel. Nah, barakallahu fikum. Ternyata ada satu nabi, dan itu yang terakhir lagi. Ditutup seluruh kenabian, tidak ada lagi kenabian dengan seorang nabi. Maka semua Bani Israel itu semua itu mengharap-harapkan, menunggu benar. Karena ini nabi terakhir sudah, nabi yang paling istimewa sudah. Penutup nubuah, penutup kenabian. Qadarullah, Allah hendak menguji mereka. Ternyata nabinya dari keturunan pamannya. Jadi keturunan siapa? Ismail. Akhirnya tidak menerima. Bayangin coba, sedulur loh. Jadi anggar jenengan gegoh karo adine, gegoh karo sepupune, is wajar. Jangankan jenengan, apa kula sing imane pas-pasan. Ki imane para nabi loh. Gara-gara nabi terakhir sekarang sama keturunannya pamane, itu keturunannya Ismail, tidak mau beriman dan konsekuensinya adalah kekal di neraka. Coba, naudzubillah. Itu subhanallah, ngeri sekali kan? Itu saudara itu loh. Nabi Muhammad dengan Bani Israel itu saudara, yaitu satu
kakek, yaitu dari kakek Ibrahim alaihissalam. Cuma dari jalur anak Ismail, bukan dari jalur anak Ishak. Coba sampai ribut seperti itu loh. Itu ributnya nggak sepele itu. Ributnya adalah surga neraka karena berkeyakinan, karena suatu keyakinan. Itu egoisme, fanatik yang berlebihan terhadap kakek, terhadap keluarga, itu nggak boleh. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, ta'assub bahasa Arabnya, fanatik buta dalam bahasa Indonesia itu tidak boleh kecuali kepada, kalau kepada orang itu kepada satu orang, itu kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pemahaman itu kepada satu pemahaman, yaitu pemahaman Islam. Itu baru dibolehkan. Selain itu nggak boleh. Seneng banget sama misal aja tokoh misalnya sama Abu Bakar, tetap aja Abu Bakar ada kesalahannya. Seneng banget sama Pak Soekarno karena proklamator, tetap saja Pak Soekarno ada kesalahannya. Makanya Imam Malik mengatakan kullun nasi radun wa mardudun ila sahibu hadal qabr. Semua orang itu bisa menolak dan bisa ditolak. Semuanya bisa diterima, bisa juga ditolak. Ila sahibu hadal qabr, kecuali yang ada di makam ini, yaitu siapa? Sambil menunjuk ke makamnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau enggak bisa ditolak. Semuanya pasti benar. Semuanya harus diterima. Kalau selain beliau ya bisa diterima, bisa tidak. Makanya jangan semuanya kita menerima dari orang. Karena orang itu tidak maksum sebagaimana Rasulullah SAW yang pasti maksum. Nah, kemudian Heraklius ini bertanya karena pengen mengetahui benar enggak yang dikabarkan oleh Abu Sufyan itu betul-betul nabi enggak? Karena sudah tertulis itu di maktubun, udah tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Maka beliau bertanya ini. Faqala Abu Sufyan faqala yani Heraklius, famada ya'murukum, apa yang dia yaitu nabi kalian itu perintahkan untuk kalian? Maka singkat cerita Abu Sufyan mengatakan u'budullaha wahdah. Dia itu memerintahkan untuk menyembah Allah semata. Wala tusyriku bihi syai'an, dan tidak boleh menyekutukan, tidak boleh syirik kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Seperti itu. Kemudian apa? Watruku ma yaqulu aba'akum, tinggalkan seluruh ajaran-ajaran nenek moyang kalian. Dan memerintahkan kami untuk sholat, dan memerintahkan kami untuk selalu berkata jujur, dan memerintahkan kami untuk menjaga kehormatan, dan memerintahkan kami untuk menyambung silaturahmi. Dan itu benar semuanya. Coba mana ajaran dari ajaran Islam yang salah coba? Memerintahkan untuk beribadah ke Allah saja. Dan itu seluruh ajaran Rasul. Seluruh ajaran Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan akan hal ini yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat 25. Allah SWT berfirman, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang pun rasul kecuali kami wahyukan padanya bahwa la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maksudnya Allah. Nah, fa'buduni, maka sembahlah aku semata. Ini semua rasul. Makanya semua rasul itu mengajarkan ini. Makanya Nabi Isa juga mengajarkan apa? Tauhid, untuk beribadah kepada Allah semata. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ilyas, semua nabi. Walaqad ba'atsna wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Itu seperti itu. Masya Allah. Kemudian apa? Memerintahkan untuk apa? Meninggalkan kepercayaan nenek moyang kita. Tinggalkan semuanya. Yang berupa apa? Kesyirikan. Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon,
menyembah jin, mungkin ada yang menyembah malaikat. Semuanya harus ditinggalkan. Sesajen-sesajen untuk apa? Gendurwo, untuk penunggu ini dan itu tidak boleh. Harus apa? Beribadah kepada Allah SWT semata. Tinggalkan semua kepercayaan tersebut. Karena hakikatnya itu akan menjadikan kita takut. Tapi berbeda tatkala kita beribadah hanya kepada Allah. Kita akan tenang, kita akan yakin. Seperti itu. Wa ya'muruna bis salat, dan memerintahkan kepada kami untuk sholat. Sholat itu adalah silat. Jadi sholat itu kayak kan sholatun. Kalau sholatun artinya doa. Makanya dalam sholat kan banyak doa-doa yang kita ucapkan. Itu kan mirip dengan silatun. Jadi kata wasola yasilu, silatan. Itu hubungan. Jadi sholat sama silat itu tulisannya mirip. Karena memang apa? Kata Syekh Utsaimin di sini, as-salatu silatun bainal abdi wa baina rabbih. Karena sholat itu adalah hubungan yang mengikat betul-betul antara seorang hamba dengan siapa? Tuhannya. Itu. Jadi itu ikatan. Maka Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah SAW sampai bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafara. Ini dengarkan ini. Ikatan yang membedakan antara kami dengan mereka, yaitu orang Yahudi, yaitu orang Nasrani, yaitu orang kafir, itu adalah sholat. Karena dia adalah ikatan kita dengan Allah. Ini yang membedakan kita dengan orang kafir. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa saja yang meninggalkan sholat faqad kafara. Ini bukan ucapan saya, bukan ucapan ulama, bukan ucapannya Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad atau imam yang lainnya, bukan. Ini adalah ucapannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqul masduq. Dia adalah orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya oleh semua siapapun. Makanya penting banget. Orang enggak haji itu enggak kafir. Enggak dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang enggak puasa, tidak ada nas yang seperti ini. Tidak ada dalil hadis yang seperti ini. Tapi orang enggak sholat, ini Rasulullah SAW yang bicara. Makanya betul sekali, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita dulu itu, pokoknya mesti sing wasiatnya adalah apa? Aja kelalen sembahyang. Harap lunga maring Jakarta, mungkin ngeliat Rizki atau Pahal sing madan Jembar, sing madan Kepenak, mesti wong kuna kuwi ndek anuk naring anak paring putune apa? Sing penting sembahyang disit lah. Waras selamat, syukur oleh rezeki sing akeh. Kan seperti itu kan? Orang lihat rezeki disit, itu orang kuna dulu. Sholat dulu. Dan itu betul. Seperti itu, barakallahu fikum. Karena memang apa? Kata Rasulullah SAW, sholat itu adalah apa? Ikatan yang membedakan, pembatas yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir. Makanya saya wasiatkan pada diri saya pribadi, kepada keluarga kita, kepada seluruh kaum muslimin, sholat dijaga. Sholat dijaga. Gak mampu tahajud, gak apa-apa. Gak mampu duha, gak apa-apa. Gak mampu witir, gak apa-apa. Gak mampu tahiyatul masjid, gak apa-apa. Tapi tolong yang 5 itu dijaga. Nah, ini ada ucapan dari qala Abdullah ibn Syaqiq rahimahullah ta'ala. Berkata Abdullah ibn Syaqiq. Abdullah ibn Syaqiq itu adalah tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat. Jadi Rasul punya murid yang berguru langsung kepada Rasul, namanya sahabat. Sahabat punya murid yang berguru pada sahabat, namanya tabi'in. Tabi'in punya murid yang berguru pada tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Seterusnya gitu sampai ke kita. Sampai ke Imam Nawawi, sampai ke kita, punya sanad. Jadi orang Islam itu jelas, sumber keilmuannya itu jelas, nyambung. Seperti itu. Barakallahu fiik. Apa kata Abdullah ibn Syaqiq? Dia berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an minal a'mal, tidaklah melihat satu pun dari amal-amal, tarakahu kafara ghairas salat, yang meninggalkannya itu menjadi kafir selain sholat. Berarti sholat
Itu pembatas antara keislaman seseorang dan kekafiran seseorang. Kalau yang lainnya itu enggak, masih, ya itu sudah wajib, tapi masih mending. Kalau sholat itu akadu furudillah, kewajiban terhadap Allah yang paling pokok itu. Makanya barakallahu fikum. Seandainya, naudzubillah ya, seandainya misalnya kita atau orang Islam ditakdirkan masih mabok, atau masih judi, atau masih berzina, atau masih, ya namanya orang ya banyak kesalahan, termasuk kita semua seperti itu kan. Iya, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan apa? Sholat. Insya Allah dengan sholat itu nanti perlahan-lahan, sedikit demi sedikit apa? Akan mengurangi kemaksiatan tadi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu nanti akan apa? Mencegah dari perbuatan fahish, perbuatan buruk dan perbuatan mungkar. Sedikit demi sedikit, walaupun nggak langsung itu loh. Karena semua itu adalah bertahap seperti itu. Nah, kemudian Nabi ini, itu kata Abu Sufyan itu, ingat ini Abu Sufyan itu waktu berkunjung ke Heraklius itu muslim apa kafir? Kafir ini, masih kafir. Masya Allah, perhatikan loh. Ini kafir, musuhnya Rasulullah SAW. Waktu itu kan masih musuhnya ini. Coba, musuhnya aja memuji coba. Masih kafir ini. Berarti Rasulullah itu sudah dikenal, gak ada celah pada Rasulullah SAW. Musuhnya ada mengaku itu baik, itu jujur, itu mengajarkan kebaikan. Ini bisa diambil pelajaran. Bahwasanya apa? Hidayah itu betul-betul milik Allah. Tidak ada satupun orang kafir itu yang mengatakan Rasulullah SAW kadzab. Gak ada. Gak ada. Tidak ada seluruh umat pada zamannya Rasul mengatakan Rasulullah itu pencuri, pendusta, pezina, peminum. Gak ada. Yang ada, saking bingungnya akhirnya apa? Majnun lah habis. Seperti itu. Karena kalau dikatakan Rasulullah pendusta, pasti semua orang akan mengingkari. Kamu yang pendusta berarti. Kapan Muhammad dusta coba? Pasti akan dia sendiri akan dikatakan pendusta. Kenapa? Dia menuduh Muhammad sebagai pendusta. Makanya nggak bisa dituduh dengan buruk. Akhirnya apa? Wong gemblung seperti itu. Karena apa? Bawa ajaran baru seperti itu. Karena mau dikatakan pendusta nggak pernah berdusta, mencuri nggak pernah mencuri, berzina nggak pernah berzina, mabok nggak pernah mabok, gibai orang nggak pernah hibah. Coba, nggak bisa dicela Rasulullah SAW. Akhirnya dikatakan apa? Majnun, tukang sihir, seperti itu. Karena sudah mau tukang sihir dia itu, coba ucapannya coba, ucapannya itu luar biasa, memukau. Bukan memukau, memang benar ucapan yang dia ucapkan dia. Seperti itu. Tidak bisa Rasulullah SAW dicela. Sampai pun musuh-musuhnya ini, Masya Allah. Ini musuhnya loh. Abu Sufyan tatkala itu masih kafir, mengatakan seperti ini. Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW kata Abu Sufyan ini untuk memerintahkan untuk jujur. Nah ini yang menjadi apa? Syahid atau pendalilan dalam bab jujur ini. Nah, jadi bagaimana kaum muslimin itu diperintahkan untuk apa? Selalu berkata jujur. Jujur dengan Allah, jujur dengan hambanya Allah. Karena ada orang jujur dengan Allah, tapi nggak jujur dengan makhluknya Allah. Sholat berarti kan dia sudah jujur kepada Allah. Tapi kadang anak wong sholat jadi cokan lombok. Ada juga dia jujur kepada makhluknya, tapi nggak jujur sama Allah. Ada orang nggak pernah berdosa kepada makhluk, tapi dia nggak jujur sama Allah, nggak taat kepada Allah, iya kan? Nah, yang diharapkan adalah kita jujur kepada Allah dan kita jujur juga kepada siapa? Makhluknya Allah, yaitu manusia dan yang lainnya, seperti itu. Ini yang paling baik. Barakallahu fiik. Nah, kemudian berikutnya adalah wal afaf. Jadi memerintahkan untuk menjaga kehormatan. Seperti itu. Menjaga kehormatan dari apa? Dari dua lubang. Mohon maaf. Pertama adalah lubang atas, yaitu mulut. Menjaga kehormatan dari syahwat mulut. Dan menjaga kehormatan dari syahwat, mohon maaf, kemaluan. Karena ini adalah
dua lubang yang orang itu akan menjadi celaka kalau tidak bisa menjaga baik-baik. Mulut, kalau nggak bisa dijaga dia akan berkata dusta. Mulut, kalau dia nggak dijaga dia akan makan apa saja. Yang penting apa? Enak, ya kan? Itu syahwat, mengikuti hawa nafsunya siapa? Mulut. Maka seorang muslim itu harus afaf, harus menjaga kehormatan. Jangan sampai dia mulutnya diisi dengan makanan-makanan apa? Yang diharamkan oleh Allah. Baik haram secara zatnya. Jangan pernah kita naudzubillah menginginkan makan daging babi. Jangan. Atau daging anjing, atau daging apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Haram zatnya atau haram cara perolehannya. Nah, misalnya tadi ayam. Tapi ayam goli apa? Berengkolang ngene tanggane. Nembak manuk deruk ora oli. Kesel gitu. Aning sawah wis setengah hari panas-panas ora oli. Ana ayam tanggane tembak dor. Halal. Bacanya bismillah, ayam juga halal. Masalahnya ayamnya siapa? Tanggane ya ora halal. Jadi harus menjaga mulut kita. Jangan sampai makan dari sesuatu yang haram. Begitu juga menjaga kemaluan kita. Jangan sampai kemaluan kita itu tadi digunakan naudzubillah untuk berzina dan yang lainnya seperti itu. Nah, Pak Hasim, yang di luar teman. Jadi syahwat dari kemaluan kita itu harus dijaga. Seperti itu. Ya semua kita pengen menyalurkan syahwat dan Allah pasti tidak akan pernah melarang. Cuma apa? Diarahkan kepada yang lebih baik dengan pernikahan. Makanya zina itu barakallahu fikum, itu dilarang, subhanallah, luar biasa. Karena apa? Merusak nasab, mendolimi orang, mendatangkan penyakit. Coba sekarang penyakit habis karena tadi. Apalagi yang makan jeruk gitu, fencing, anggar, pedang sama pedang misalnya itu ngeri banget loh. Itu penyakitnya luar biasa dan azabnya luar biasa. Itu yang sama jenis seperti itu. Naudzubillah. Zina yang beda jenis itu sudah haramnya luar biasa. Bahkan zina, jangankan zinanya, mendekati saja tidak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian sedikit pun mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Makanya apa? Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai pintu-pintu yang menyebabkan untuk perzinahan itu ditutup serapat-rapatnya. Wanita itu nggak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan dan ditemanin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Kenapa? Bukan lagi mengekang, tapi untuk menjaga agar orang itu tidak terjatuh dalam apa? Kezinaan. Dilarang seorang wanita untuk memakai minyak wangi, berdandan yang mencolok di luar, walaupun rapat. Bayangkan sekarang, subhanallah, pakaiannya bagaimana, wangi-wangiannya gimana. Coba saja, walaupun dia berjilbab, tapi tatkala memakai pewangi yang luar biasa, coba, yakin itu akan menjadi fitnah, ya tidak? Masya Allah, wangi temen ya, gitu. Bagaimana sudah wangi, perawatan, dibuka lagi. Maka terjadi apa yang terjadi? Perselingkuhan, iya kan? Coba kita lihat itu. Para artis dan yang lainnya yang membuka auratnya seperti itu. Coba perselingkuhan di mereka itu hal yang wajar. Seperti itu. Hal yang lumrah. Sehingga terjadi apa? Perceraian itu sangat mudah di kalangan mereka, iya kan? Ada enggak yang pakai cadar itu cerai? Ada. Bukan masalah cadarnya, tapi kenapa? Ya karena sunatullah. Tapi coba bandingkan dengan yang membuka. Betul kalau sing sembahyang ya cerai. Coba lebih banyak mana? Yang menutup aurat dengan yang tidak menutup aurat yang cerai. Bukan bandingan, tidak mungkin bisa dibandingkan. Karena apa? Perbandingan sangat jauh. Ya kan seperti itu kan? Seperti itu. Makanya di sini dilarang untuk
berzina. Kita harus menjaga kemuliaan. Nah, barakallahu fikum. Jadi dengan cara tadi, menjaga syahwat mulut kita, menjaga syahwat kemaluan kita, menjaga diri kita dari hal-hal tersebut. Kemudian beliau juga, yaitu Shallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan untuk menjaga silah. Maksudnya adalah silaturahim. Silah itu hubungan, ar-rahim itu adalah rahim, menjaga hubungan yang berkaitan dengan hubungan darah, hubungan yang masih memiliki rahim. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Coba, mana dari syariat Islam ini yang merugikan orang, merugikan masyarakat, merugikan negara, merugikan dunia? Enggak ada. Semuanya baik. Makanya isu yang dihembuskan, Islam itu teroris, Islam itu mengekang kebebasan wanita, Islam itu ini dan itu, wallahi itu hanya fitnah yang tujuannya adalah menjauhkan orang agar dapat hidayah Islam. Dan pasti orang tersebut punya ambisi untuk sesuatu. Misalnya untuk menguasai apalah seperti itu. Contohnya apa? Di negara kita sendiri. Tatkala Belanda menjajah negara kita ratusan tahun, itu yang paling diasing-asingkan, paling dijaga-jaga adalah para ulama. Seperti itu. Karena kalau Islam itu disebarkan dengan pemahaman yang benar, mungkin dari dulu sudah apa? Pergi itu Belanda. Kenapa? Kita harus berjihad, membela harta kita harus dibela dari dirampas orang Belanda. Keyakinan kita harus dibela, kehormatan wanita-wanita kita harus dibela, sampai pun harus nyawa yang harus meregang. Makanya apa? Islam itu dikebiri zaman itu, pondok-pondok dipersusah dan yang lainnya. Dan kita lihat perjuangan-perjuangan yang, coba siapa Pangeran Diponegoro? Siapa Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman itu guru ngaji, itu kader dari Muhammadiyah, guru ngaji itu. Jadi jenderal besar. Siapa Imam Bonjol? Siapa Tengku Umar? Siapa Pangeran Antasari? Semuanya itu adalah ulama itu. Iya kan? Seperti itu. Barakallahu fikum. Makanya dari situ kita harus bangga dari sini. Dan harus menyebarkan dan harus memberitahukan agar orang tidak salah paham dengan Islam. Karena enggak ada satupun syariat Islam yang merugikan orang lain atau merusak tatanan dunia, itu enggak akan. Justru malah Islam itulah rahmatan lil alamin, akan menjadi kasih sayang, terciptanya kedamaian bagi seluruh alam raya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian bagi kaum muslimin sekalian. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.